akan diberi Allah 5 perkara. Pertama, yurfa'u anhu dhiqul aish, diangkat daripada dia kesempitan hidup. Orang hidupnya kadang akan dililit hutang, hidupnya kadang akan bangkrut, hidupnya kadang akan kesulitan. Yang kedua, yurfa'u anhu adzabul qabri, diangkat daripada dia azab kubur. Yang ketiga, yu'ta kitabahu biyaminih, nanti akan diberi catatan amal, dia menyambut dengan tangan kanannya. Yang keempat, yamurru ala sirat kal barqil khatib, dia lewat di siratal mustaqim seperti kilat yang memancar. Yang kelima, yadkhulul jannah bighairi hisab, dia masuk surga tanpa pertanyaan, tanpa hisab. Asal para muhibbin rahimakumullah. Surat Al-Hijr sebagaimana surat-surat Al-Quran yang lain banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada kita untuk selalu berada di jalan yang lurus. Di antaranya surat 90, ayat 92 dan 93 yang berbunyi, bahwa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa rabbik, demi Tuhan engkau, sungguh kami akan menanya mereka manusia itu nanti seluruhnya pada hari kiamat. Sungguh kami akan menanya mereka itu seluruhnya dari apa yang mereka kerjakan, terkecuali orang-orang tertentu yang tidak ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yakhtu khatwatan illa su'ila anha ma arada biha." Tidak ada seorang hamba yang melangkah satu langkah, melainkan dia nanti ditanya apa tujuannya melangkah itu dan mau kemana dia melangkah itu. Allah nantinya menanya manusia itu, bukan Allah tidak tahu apa yang manusia kerjakan, tapi Allah menanya itu adalah untuk menyenangkan orang-orang yang takwa dan untuk menghinakan orang-orang yang durjana. Setiap langkah yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah, kamu pada hari anu, jam anu, lewat sekian melangkah kemana. Itu terjadi pada waktu penghitungan amal. Amal baik kita dihitung, amal buruk kita dihitung, waktu dihisab. Di situ kita akan ditanya segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanas'alannahum ajma'in, kami tanya mereka dari yang mereka kerjakan. Apa-apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi as-shalah." Rawahu An-Nasa'i. Pertama yang dihisab, pertama yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba, salat, sembahyang. Kayak apa ya Tuhan sembahyang ikam, mulai ikam balik sampai ikam mati, cukup kada sembahyangnya? Nah, ditanya, yang pertama ditanya dari seorang hamba adalah tentang sembahyang itu. Qala Yahya bin Sa'id balawani anna awwala ma yunzaru fihi min 'amalil mar'i as-shalah fa in qubilat minhu nudhira fi ma baqiya wa illam tuqbal minhu lam yunzar bi syai'in min 'amalihi. Sesungguhnya awal yang diperiksa dari perbuatan amal seorang hamba adalah sembahyang, salat, karena ini tiang agama. Jika diterima sembahyang itu, baru diperiksa amal ibadah yang lainnya. Wa illam tuqbal minhu, jika tidak diterima sembahyang itu dari seseorang, lam yunzar bi syai'in min amali, tidak ditengok lagi amal-amal yang lainnya. Sembahyang diperiksa, sembahyangnya kada beres, hajinya Allah kada memeriksa lagi, zakatnya Allah kada memeriksa lagi, puasanya kada memeriksa lagi. Kenapa? Sembahyang sudah kada beres, berarti yang lainnya semuaan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya sembahyang. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yunzaru min 'amalil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah, fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu 'amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat 'alaihi wasairu 'amalihi."
awal yang diperiksa dari amal seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sembahyang. Jika sembahyang itu didapati sempurna, maka sembahyang itu diterima dan amal yang lainnya pun diterima Allah. Tetapi jika sembahyang itu didapati kurang, ruddat alaih wa sairu amalih, sembahyang itu ditolak dan seluruh amalnya. Nah, jadi satu kewajiban bagi kita belajar sembahyang. Kalau sembahyang kita kada belajar atau belajar cuma kada serius, jelas sembahyang kita banyak luputnya daripada kanannya. Nang belajar sungguh pun belum tentu bisa memeraktikkan pelajaran-pelajaran yang ada dalam sembahyang itu. Ya, sembahyang tihang, kalau tihang ini tegak, nang lainnya nyaman aja mandaki lagi. Kalau tihang pirut, semuaan pirut. Takutnya tukang itu. Kalau tihang nih pirut sudah berdahulu, kan nang ratanya lagi semuanya. Nah, jadi sembahyang kita ini kita wajib berusaha supaya sah dan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar sah, bukan hanya sekedar lulus kewajiban, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan serapi-rapinya. Para ulama mencontohkan, kalau kita hendak memberi seorang raja pakaian, tentu kita mencari pakaian yang paling baik, yang paling rapi, yang paling indah, supaya raja berkenan menerima dan memakainya. Maulah kita memberi raja pakaian nang kada bekima sebahagiannya, atau kimaknya pacol, kantungnya pirut. Jangankan raja memakai, bisa ditangkap raja nang memberi itu karena dianggap mau ulu-ulu. Nah, demikianlah sembahyang. Serapi-rapinya, sebagus-bagusnya kita laksanakan sembahyang itu. Nah, sembahyang kita supaya diterima, supaya sempurna, pertama kita laksanakan syarat dan rukunnya serta adab-adabnya. Itu pertama. Syarat sembahyang kita laksanakan, rukun sembahyang kita laksanakan, adab sembahyang kita laksanakan. Yang kedua, menghindarkan dari yang membatalkannya. Yang ketiga, pakaian, tempat, badan tidak ada mengandung yang haram. Tempat kita sembahyang, pakaian yang kita pakai sembahyang, dalam parut kita kada ada yang haram. Kalau ada, membuat sembahyang kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Selanjutnya adalah khusyuk. Karena sembahyang itu diterima oleh Allah seapa kadar khusyuk kita. Penyempurna sembahyang adalah sembahyang berjamaah. Nah, itu penyempurnanya. Karena Rasulullah mengatakan la salata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak sempurna seseorang tetangga masjid, sembahyangnya tidak sempurna kecuali berjamaah di masjid. Dinukil daripada para ulama, orang-orang yang selalu sembahyang berjamaah 5 waktu itu akan diberi Allah 5 perkara. Pertama, yurfa'u anhu dhiqul aish, diangkat daripada dia kesempitan hidup. Orang yang sembahyang 5 waktu berjamaah, hidupnya kada akan dililit hutang, hidupnya kada akan bangkrut, hidupnya kada akan kesulitan. Yang kedua, yurfa'u anhu adzabul qabri, diangkat daripada dia azab kubur. Yang ketiga, yu'ta kitabahu biyaminih, nanti akan diberi catatan amal, dia menyambut dengan tangan kanannya. Yang keempat, yamurru ala sirat kal barqil khatib, dia lewat di siratal mustaqim seperti kilat yang memancar. Yang kelima, yadkhulul jannah bighairi hisab, dia masuk surga tanpa pertanyaan, tanpa hisab. Asal 5 waktu itu berjamaah. Kalau kada berjamaah paling-paling inya garing, atau ada keuzuran yang membolehkan dia untuk meninggalkan jamaah. Orang sembahyang berjamaah matinya masuk surga bighairi hisab. Nah, kita lihat akan bang, orang yang aktif 5 waktu sembahyang berjamaah tuh, kita lihat akan orangnya kayak apa. Karena matinya kada dihisab. Nah, kebanyakan orang nang kawa aktif sembahyang 5 waktu berjamaah ini adalah orang nang kada banyak berisi pekerjaan, orang nang kada banyak berisi jabatan,
Orang nang kada banyak berisi harta benda dagangan. Nah, latihan di masjid 5 waktu toh. Adalah pejabat-pejabat kadanya kau sembahyang berjamaahnya aur. Makanya matinya dihisap paina. Orang-orang nang kaya raya nang banyak berisi harta, sibuk mengurusi harta, kaulah sembahyang berjamaah 5 waktu, kadanya kawa. Makanya matinya dihisap. Nang sembahyang berjamaah kawa 5 waktunya orangnya fakir miskin, pensiunan sudah. Nang kada ada pekerjaan lagi. Makanya orang nang kawa 5 waktu berjamaah 5 perkara dari diberi Allah. Yang terakhir adalah masuk surga bighairi hisab. Nah, kalau sembahyang kita diperiksa nantinya ditanya oleh Allah sempurna, tegak. Amal ibadah yang lainnya pun ikut tegak, ikut pula diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sembahyang sesuatu yang wajib kita pelajari dengan sungguh. Nang belajar pun belum tentu bisa mempraktikkan pelajarannya kalau tanpa dilatih dengan benar-benar latihan. Para muhibbin rahimakumullah. Setelah itu apalagi yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Wasu'ila, ditanya manusia an malihi, daripada hartanya, min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Harta kita akan ditanya di mana kita mendapatkannya dan pada apa kita menggunakannya. Ini yang ditanyakan oleh Allah. Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Tuhan engkau, mereka akan kami tanya seluruhnya. Pertama sembahyang ditanyakan Allah, yang kedua harta, dari mana mendapat harta, bagaimana menggunakannya, ditanya oleh Allah. Dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami disebutkan bahwa menggunakan uang walaupun 1 sen untuk maksiat kepada Allah minal kabirah, termasuk dosa besar. Minal kabair, termasuk dosa besar. Menggunakan uang untuk maksiat walaupun 1 sen termasuk dosa besar. Kenapa? Alasannya karena itu kufur nikmat. Kufur nikmat. Allah mengatakan wala in kafartum, jikalau kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, azabku sangat dahsyat. Apalagi lebih pada sasin. Nah, dalam penggunaan duit kita mesti yakin bahwa duit ini dibelanjakan bukan pada barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati kita bertukar. Nang pajang ditukarnya pajang maksiat atau kada. Wa kadzalika jahuhu, demikian pula ditanyakan kepada seseorang itu jahnya, pangkatnya, kedudukannya, jabatannya. Artinya apa? Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Kamu ditanya nantinya tentang jabatan. Bagaimana kamu cara mendapatkan jabatan itu? Kamu ketua ini, ketua itu, pejabat ini, pejabat itu. Bagaimana kamu cara mendapatkan jabatan itu? Bila cara dengan cara-cara yang diharamkan, cara menyogok, cara itu, selamat sudah. Dari jalan yang benar, karena rakyat menghendaki tanpa diiming-imingi dengan materi jadi seorang pejabat. Benar caranya. Bagaimana kamu menjalankan tugas jabatan kamu itu? Apakah di jalan yang benar? Nah, akan ditanya. Makin banyak jabatan seseorang, makin banyak pertanyaannya. Para muhibbin rahimakumullah. Sesudah dia dihisap sedemikian rupa, selesai hisapnya, Allah menanyakan kepada orang itu, wahai fulan, apakah kamu ada hak pada orang lain? Apakah kamu pernah dizalim oleh orang lain? Katakan siapa yang menzalim kamu. Nah, di situ kita akan mengatakan satu persatu orang yang pernah menzalim kita, walaupun itu anak kita sendiri. Nah, di situ kita menyambati si anu pernah berhutang lawan ulun kada bayar, si anu pernah membunguli ulun, si anu pernah menipu ulun, si anu pernah menjuali ulun barang palsu, si anu macam-macam, si anu pernah menggibah ulun, si anu pernah menzalim ulun. Nah, dipanggil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang pernah menzalim si yang ditanya tadi. Dipanggil. Sampai anak kita pun dipanggil. Ini anak, ya Allah, dia pernah mengambil uang saya. Ujarna anak,
Ulun ini anak pian bah. Al-Quran menyatakan pala ansab, tidak ada lagi keturunan pada hari itu. Nah, ada tahu anak, ada tahu bini, yang penting seorang selamat. Para muhibbin rahimakumullah. Sesudah selesai itu Allah menyeru kepada penduduk mahsyar, wahai mahsyar, penduduk mahsyar, aku sedang menghisap fulan bin fulan. Sekarang siapa ada yang merasa dia zalimi, hendaklah datang kemari. Nah, datang saya kong, ya Allah, ini pernah menzalim aku, ini pernah menggibah aku, ini pernah mengadu domba aku, ini pernah mengambil hartaku. Datangan pulang orang bejuru. Sampai-sampai ada orang yang datang ke sana, ya Allah, ini fulan ada hak lawan ulun. Ujar kita, siapa? Udah pada kenal itu ya Allah. Ujar si fulan tadi, ya Allah, dia pernah melihat ulun berbuat munkar, tapi dia tidak menegur ulun. Ulun berbuat munkar, dia membiarkan ulun berbuat munkar. Akhirnya ulun jadi berdosa karena dia kadang menegur. Masuk juga itu. Makanya kalau kita melihat satu kemunkaran, sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita melihat, kalau kita kada sanggup menegur, ya kasih tinggalkan. Jangan begana melihati. Nah, bila kita melihati, kita akan disiriknya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi yang berbuat munkar ini, bini seorang, anak seorang, maginnya. Ini nang orang nang kada kita kenal. Melihat orang menyaung hayam, patuh dan orangnya ngumpet dia melihat. Di hari kiamat datangnya menagih karena kita kada menagur inya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi li ahadin ay yadkhulal jannah wa wahidun min ahlin nar yatlubuhu bimazlimah ila akhir. Tidak pantas seseorang masuk surga sedangkan ada orang ahli neraka yang punya kezaliman kepada dia. Jadi orang yang masuk surga itu orang yang bujur-bujur bersih daripada kezaliman-kezaliman. Makanya makin banyak kita masalah, makin lambat urusannya. Makin banyak yang kita kuasai daripada dunia ini, makin berat urusannya. Abdurrahman bin Auf, sahabat 10 Rasulullah yang dijamin masuk surga, dia terlambat daripada yang lainnya selama 500 tahun. Kenapa? Karena dia paling banyak mempunyai harta. Tentulah apa hitungannya. Abdurrahman bin Auf padahal sudah dijamin masuk surga, dikatakan masuk surga, terdudi daripada sahabat-sahabat 10 yang lainnya 500 tahun karena banyaknya urusan waktu hisab itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, akhirnya Rasulullah SAW bersabda, man kanat indahu mazlimatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallalhu qabla an yakuna dinarun wala dirham. Siapa-siapa yang ada merasa menzalim saudaranya, baik itu pribadi atau yang lainnya, hendaklah dia minta halal sebelum datang hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham. Artinya, kalau ini caranya, kita hendaknya sebelum meninggalkan dunia, kita mesti minta halal dahulu kepada orang-orang yang pernah kita aniaya. Kita kembalikan dahulu harta-harta orang yang pernah kita ambil dengan jalan yang tidak benar. Kita selesaikan urusan-urusan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mati dalam keadaan bersih daripada sangkut paut dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala.